warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Setiawan, SPDI MPD. Saya merupakan salah satu dosen program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan NIDN 0602089102. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, izinkan saya untuk memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT PT dalam bidang pengajaran Serdos 2025 dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah wajib kurikulum di program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang ditempuh pada semester 2. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam didesain materi-materinya digunakan untuk menjadikan mahasiswa memiliki kepribadian yang baik atau yang kafah, dan pada pendidikan agama Islam dia bersumberkan kepada pemikiran dalam pendidikan agama Islam yang di dalamnya memuat tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan penciptaan manusia, akidah, iman, ibadah, akhlak, tasamuh, dan juga teologi dalam dunia pendidikan. Adapun capaian lulusan yang disingkat dengan CPL pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam mengacu pada program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. CPL mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang mengacu kepada program studi Teknologi Pendidikan bidang keahlian dan memanfaatkan IKTEX dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut dengan CPMKPAI yang terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religiusitas, sikap 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja baik secara individu maupun kelompok, sikap 4, mampu menguasai konsep teoritis tentang agama, sosial budaya, dan antropologi pendidikan, pengembangan perangkat pembelajaran, penyalinan metode, dan evaluasi di sekolah formal dan informal. Pengetahuan 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora yang sesuai dengan keahlian pendidikan di teknologi pendidikan KU1. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dengan benar tentang konsep penciptaan manusia, ketuhanan, spiritualitas Islam, dan relasinya dengan tatanan sosial kebahagiaan manusia. Manusia mampu membuat analisis. Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan benar konsep penciptaan manusia, ketuhanan, spiritualitas Islam, dan relasinya dengan tatanan sosial untuk manusia. Mahasiswa mampu membuat analisis rasional dan komprehensif secara tepat antara akidah, iman, syariah, Islam, dan tujuan syariah. Mahasiswa mampu merumuskan jejak peradaban Islam, membumikan Islam di Indonesia, tantangannya dalam era modern saat ini, dan peran masjid di dalamnya. Mahasiswa mampu merencanakan serta berargumen tentang urgensi moderasi dalam beragama dan implementasinya dalam menciptakan kerukunan dan persatuan masyarakat di Indonesia. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan pembelajaran model Project Based Learning, yakni perkuliahan yang berbasiskan pada luaran, dengan jenis pembelajaran yakni Blended Learning yang memadukan antara tatap muka secara luring dan juga penggunaan Learning Management System secara asinkronus yang dimiliki oleh Universitas Bangun Nusantara
yang dapat diakses di spada.univedbantara.ac.id. Serta referensi yang digunakan pada mata kuliah pendidikan agama Islam yakni terdiri dari buku, dari jurnal pendukung perkuliahan, bahan ajar, monograf, dan juga menggunakan teks luaran penugasan, video, dan juga poster. Maka penilaian tes nanti dilakukan pada saat ujian tengah semester, lantas nanti penugasan pada project based learning, dan di akhir dengan luaran project based learning yakni video dan juga poster. Adapun asesmen penilaian pada mata kuliah pendidikan agama Islam terdiri dari 3 komponen, yakni penilaian tadi di ujian tengah semester, lantas komponen penilaian partisipatif, dan juga penilaian project based learning pada luaran video dan juga artikel. Untuk komposisinya 25% itu adalah penilaian partisipatif, penilaian yang didapatkan dari keaktifan selama perkuliahan dan juga diambilkan dalam keaktifan selama project based learning. Dan yang kedua adalah penilaian di 25% pada ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertengahan semester untuk mengetahui kemampuan kognitif yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap pemahaman materi pendidikan agama Islam. Dan 50% komponen penilaian proyek yang dilakukan melalui pengamatan, melalui presentasi, luaran produk yakni video dan proyek pada project based learning. Sedangkan standar penilaian mengacu kepada standar penilaian yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Nilai 86 hingga 100 bernilaikan A, 71 hingga 84 bernilaikan B, 55 hingga 69 bernilaikan C, 4 sampai 54 bernilaikan D, dan kurang dari 40 bernilaikan E. Mahasiswa yang memiliki nilai D diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah kembali. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan akan mengangkat materi akhlak. Dalam pembelajaran ini membahas tentang bagaimana tentang akhlak, perspektif akhlak dalam pendidikan agama Islam, serta bagaimana pengimplementasiannya di dalam bermasyarakat, bernegara di era saat ini. Untuk lebih lengkapnya terkait video proses pembelajaran pendidikan agama Islam bertema atau bermateri akhlak, setelah ini saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk perkuliahan pendidikan agama Islam. Dan rekan-rekan hari ini sudah makan semua sarapannya? Belum. Bahagia nih hari ini, gitu. Alhamdulillah bahagia. Baik, untuk kegiatan kita pada perkuliahan hari ini agar bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman mendapatkan kebaikan di sana untuk perkuliahan kita, mohon salah satu untuk bisa memimpin mengawali dengan berdoa. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, bagi kita berdoa sesuai kepercayaan agama dan masing-masing. Hening, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kemarin kita telah mempelajari materi berkenaan dengan akidah dan keimanan. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk materi akhlak, begitu. Sebelum kita masuk di materi, silakan rekan-rekan semua melakukan presensi melalui LMS kita di spada.univedbangusantara.ac.id. Kalian bisa presensi di sana melalui online di handphone kalian. Untuk hari ini siapa saja yang bisa hadir, dan nanti akan terdeteksi di sistem Spada dan bisa saya lihat di admin akun saya. Silakan rekan-rekan presensi dulu.
Hadir semua, dari sistem yang saya lihat di sini. Baik, hari ini kita akan mempelajari berkenaan dengan akhlak. Bisa rekan-rekan lihat di sini. Yang kalian pikirkan atau yang sebelumnya sudah kalian pahami, akhlak itu tentang apa? Perilaku, kepribadian. Ada yang lain yang budi pekerti, tindakan. Baik, hari ini dari yang rekan-rekan sebutkan semua itu merupakan bagian dari akhlak, dan akan saya sampaikan beberapa perspektif berkenaan dengan akhlak. Baik tadi yang disampaikan Mbak Abel, Mas Fadli ataupun yang lainnya, tindakan, budi pekerti itu bagian dari akhlak. Nah, secara rumusan bentuknya bagaimana? Rekan-rekan bisa lihat akar kata akhlak itu sebenarnya dia berasalkan dari kata khuluqun atau al-khuluqu. Maknanya ya watak, dia tabiat, sesuatu yang asli atau bentuk kepribadian. Nah, lantas apa saja toh nanti cerminan perilaku kita manusia dikatakan dia memiliki akhlak, memiliki perilaku, memiliki tabiat seperti yang disampaikan oleh Ibnu Miskaweh. Rekan-rekan bisa lihat di depan ada berapa aspek yang disampaikan oleh Ibnu Miskaweh di layar yang saya tampilkan di depan ini. 2, 3, 4, 4. Ada yang lain? 2. Mendekati satu lagi, ada yang lain? 3. Wah, disebutkan semua berarti. Jadi dari pengertian yang saya tampilkan di depan dari Ibnu Miskaweh ada beberapa aspek. Kita lihat di supaya nanti rekan-rekan benar atau salah menjawabnya. Al-khuluqu. Jadi khuluqu itu akhlak, halun li nafsi. Jadi akhlak itu kondisi jiwa. Jadi bentuk awal aspek yang pertama, akhlak itu pasti orientasi bentuknya dia berasalkan dari jiwa kita masing-masing manusia. Jadi nanti katakanlah apa yang muncul di perilaku kita itu seharusnya cerminan dari kondisi jiwa. Kalau perilaku dan jiwanya berbeda, maka dia tidak digolongkan di akhlak. Lanjutnya, halun li nafsi, jadi kondisi jiwa, da'iyatan laha ila af'aliha, yang mendorong untuk melakukan sebuah perilaku atau sebuah tindakan. Maka posisi awalnya akhlak itu ada di jiwa. Jiwa yang memilih untuk melakukan sebuah hal baik atau buruk, lantas diteruskan ke perilaku, da'iyatan laha ila af'aliha. Dan sekian dua tadi yang telah muncul, maka nanti dia ditutup dengan ridhoi fikrin warumiyadin. Jadi perilaku itu tanpa memerlukan sebuah pemikiran yang mendalam. Katakanlah begini, ada yang bisa mencontohkan dari 3 aspek tadi. Kondisi jiwa yang mendorong untuk melakukan sebuah perilaku, yang perilakunya itu tanpa memerlukan sebuah pemikiran yang mendalam. Kondisi. Siapa Mas Fadli? Misal ada jalan ketemu orang terus motornya banyak bocor, mau dibantu atau enggak? Oke, baik, dari Mas Fadli ini sudah membuktikan beberapa tindakan yang mencerminkan akhlak. Jadi saya sempurnakan kembali. Kalau Mas Fadli memberikan contoh, ketika kita berkendara, lantas ada pengendara lain yang tiba-tiba dia berhenti lama di sana, dan kita tahu dia berhenti lama karena itu di tengah jalan. Lantas kita berhenti, turun, menghampiri, bertanya, kenapa kok sepedanya, motornya berhenti? Lantas ternyata bocor, dan kita di sana membantu pengendara lain yang tadi bocor banyak untuk kita bawa ke bengkel terdekat karena belum bocor, entah itu ditarik, entah pakai kaki, pakai tangan, dan kita gembira melakukan hal tersebut, hal baik tersebut, maka itu tergolong dalam bentuk perilaku akhlak. Jadi prinsipnya sederhana, apa yang ingin kita lakukan yang didasari dengan kondisi jiwa, bentuk perilaku tanpa memerlukan pemikiran yang benar. Lantas ini kenapa kita sebagai seorang manusia, apalagi sebagai seorang yang beragama Islam, karena hari ini kita
di perkuliahan pendidikan agama Islam, dasarnya apa tahu kita memiliki perilaku yang harus digolongkan dalam bentuk akhlak, terutamanya akhlakul karimah atau mahmudah. Ada di Quran surah An-Nur ayat 30. Ada yang mau membantu menjadi volunteer membacakan? Silakan Mbak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lantas dilanjutkan maknanya oleh Mas Heri, silahkan dibacakan Mas Heri. Maka dekatlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia ditolak. Baik, prinsipnya yang ingin Allah sampaikan ada 3 aspek. Yang pertama, ketika kita bicara masalah kebaikan dalam konteks akhlak, maka segala sesuatu utamanya harus terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pada yang poin kedua, seluruh manusia itu Allah karuniai bentuk yang namanya fitrah yang kita pelajari di awal, itu fitrah manusia. Maka turunan yang selanjutnya di fitrah itu nanti yang membentuk di akhlak. Maka seluruh manusia itu berpotensi bisa untuk menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Tetapi ada potensi juga yang bersangkutan melakukan perilaku-perilaku yang tergolongkan di akhlakul madhumah atau yang buruk. Bosan? Tangannya boleh ke depan semua. Tangannya gini, atas gini, kembali ke depan, naikin ke atas, sampai atas, sampai atas, sampai atas, sampai atas. Paling tidak ini peregangan supaya kalian sedikit rileks hari ini. Lalu yang ketiga, kita lihat apa toh yang ingin Allah sampaikan, kenapa manusia harus baik akhlaknya, kenapa Rasulullah memberikan contoh supaya perilaku akhlak manusia itu baik. Maka tujuan dari akhlak disampaikan oleh Ibnu Miskaweh itu ada beberapa. Kalau diawalin saya berbeda, di awal tadi contoh perilaku akhlak itu di akhir harus ada kebahagiaan. Maka indikator tujuan akhlak itu adalah untuk mencapai sebuah keadaan jiwa yang sa'adah. Sa'adah dalam bahasa Arab, bukan sa'adah di dalam bahasa Jawa, sa'adah jadi sa'adah di dalam bahasa Arab yang memiliki arti kebahagiaan yang sempurna. Jadi bahagianya sempurna itu karena telah dilakukan dengan perilaku yang baik. Lantas jiwa kita rasanya di dalam hati kita merasa baik dan itu diwujudkan dalam bentuk perilaku yang baik. Nah, sa'adah itu bisa dicapai dengan segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan kebaikan. Atau di dalam bahasanya Ibnu Miskaweh, segala sesuatu yang khair itu menimbulkan bentuk akhir yang dinamakan sa'adah. Itu. Nah, lantas ada pertanyaan misal, Pak, supaya perilaku kita tahu itu perilaku baik dan itu bisa menciptakan sa'adah, itu apa Pak golongan perilaku baiknya? Maka digolongkan lagi dari Ibnu Miskaweh ada 2. Jadi kebaikan itu yang berunsur dari maksusat dan berunsur dari makmulat. Apa tahu itu maksusat? Maksusat segala sesuatu yang sifatnya itu rasa. Jadi yang tahu itu hanya kita sendiri. Misal kalian di jalan nemu uang 1 juta. Ada yang pernah nemu uang 1 juta? Nemunya di jalan, kalau di bank itu ambil. Ada orang yang nemu uang di jalan katakanlah 1.000. Dengan orang yang biasanya uangnya banyak menemukan 1.000 itu rasanya bisa saja berbeda. Misal kita yang setiap hari dengan 1.000 itu sudah bisa hidup, ada orang yang memerlukan uang 5.000 untuk bisa hidup, maka rasanya bisa saja berbeda. Maka yang pertama itu ada di rasa. Lantas yang kedua, sifatnya harus rasional. Jadi secara bentuk fakta itu memang benar bahagia. Misal katakanlah
Kalau kalian di sini bisa menolong ibu kalian yang sedang sakit, mengantar ke rumah sakit, itu secara rasional dilakukan benar karena orang sakit diantar ke rumah sakit supaya ada tindakan medis, dan kalian merasa bahagia, maka secara dimakula itu yang dikatakan dengan betul. Jadi jangan lupa ada dua, yang pertama ada di mahsusat, yang kedua ada di makula. Itu untuk tujuannya. Nah, lantas yang selanjutnya digolongkan dalam bentuk ruang lingkup. Kalau kita sudah tahu kebaikan di akhlak itu ada bentuk seadanya, harus diwujudkan dengan bentuk yang khair. Lantas yang keempat, di mana saja kita bisa menampilkan perilaku yang baik, atau dengan siapa saja kita bisa melakukan perilaku hal yang baik. Kalian biasanya juga saya tanya, kalian biasanya kalau sama binatang, entah itu ternak, peliharaan, buas, liar, itu kalian memiliki rasa ingin berbuat baik, betul? Apa contoh sederhana kalian berbuat baik sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kasih makan, merawat, mandikan. Ya, mandikan. Jadi lupa ya. Baik, itu salah satu contoh ketika kita berbicara masalah ruang lingkup. Maka ruang lingkup di akhlak itu ada beberapa. Di pembelajaran ini ada 3 ruang lingkup yang bisa kita aplikasikan untuk berbuat baik. Jadi kebaikan dalam konteks akhlak itu ketika dibungkus dengan istiqomah misalnya. Baik itu berhubungan dengan materi akhlak kita pada hari ini. Dan yang selanjutnya adalah saya meminta rekan-rekan semua di hari ini untuk bisa membuat diri kalian menjadi 2 kelompok. Lantas nanti akan kita diskusikan materi akhlak yang telah kita pelajari di hari ini, akan kita buat apa saja nanti yang harus kita lakukan di dalam konsep akhlak ini. Silahkan. Yang ketiga, kita bisa lihat bersama ada akhlak dalam menjaga diri dan fitnah hawa nafsu. Motif dalam kasus ini diduga berkaitan dengan perebutan perhatian terhadap seorang perempuan yang hadir dalam pesta bersama. Ini menunjukkan betapa lemahnya kendali hawa nafsu dan betapa bahayanya jika emosi serta syahwat tidak dikendalikan. Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan dan menjauhkan diri dari situasi yang menjerumuskan pada dosa. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang berfirman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan melihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Nah, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa kelalaian dalam menjaga akhlak pribadi dapat berujung pada kejahatan besar. Bisa jadi dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yang keempat ada akhlak terhadap institusi dan masyarakat. Peristiwa ini merusak citra institusi kepolisian dan kepercayaan masyarakat. Dalam Islam, seorang muslim tidak hanya bertanggung jawab secara pribadi, tapi juga terhadap masyarakatnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Pembunuhan terhadap rekan kerja, apalagi dalam sebuah institusi penegak hukum, adalah bentuk kegagalan dalam menjaga ukhuwah atau persaudaraan, amanah sosial, dan tanggung jawab moral terhadap umat. Akhlak Islam menuntut setiap individu menjaga integritas, terutama dalam polisi yang melayani dan melindungi masyarakat. Adapun kesimpulan dari kasus tersebut yaitu kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi oleh sesama anggota polisi mencerminkan runtuhnya nilai-nilai akhlak Islam seperti penghormatan terhadap nyawa, tanggung jawab terhadap amanah jabatan, kendali hawa nafsu, dan etika dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam Islam, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan merupakan dosa besar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, yang berarti barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia.
Selain itu Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menegaskan pentingnya menjaga amanah jabatan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan pembinaan akhlak, agar para aparat tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga bermoral dalam setiap tindakan dan keputusan. Dikarenakan masih ada waktu dari kelompok kami membuka untuk sesi diskusi atau tambahan dari kelompok lain. Persilahkan. Tidak ada. Mas Wazir mau bertanya, silakan. Ada? Cukup? Sudah cukup saya kembalikan ke Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk presentasi dari kami akan saya tutup. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 tentang hasil diskusinya dan studi kasusnya. Baik yang kelompok 1 mengangkat tentang penganiayaan oleh seseorang terhadap pengendara Shopee Food atau Shopee Food yang ada di Sleman. Lantas yang kedua untuk kelompok yang mengangkat bagaimana tindak pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi. Baik, untuk terakhir terima kasih untuk rekan-rekan. Hari ini kita telah melaksanakan perkuliahan dengan baik. Saya sampaikan kembali untuk materi akhlak. Maka apa yang masih kalian ingat? Yang pertama, dia berdasarkan dari jiwa, diwujudkan dalam bentuk perilaku dan diakhiri dengan bentuk kebahagiaan atau memberikan pemikiran yang berjalan. Begitu. Itu semoga hari ini rekan-rekan bisa melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan baik. Dan mari kita tutup kegiatan kita perkuliahan di pagi hari menjelang siang hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran di mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan juga tim sertifikasi dosen, khususnya dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman dari rekan sejawat, baik dosen maupun mahasiswa di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.